Tidak terasa sudah berada di tahun 2023. Libur Natal dan Tahun Baru pun sudah berlalu. Bagi orang kantoran kayak aku, liburan akhir tahun pastinya sangat dinanti-nanti karena bisa jadi ajang bertemu keluarga atau liburan. Tapi bagi anak rantau kayak aku, banyak sekali pertimbangan yang harus dibuat sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah. Aku udah hidup merantau sejak kuliah, sejak umur kira-kira 17 tahun, hidup sendiri di kota orang. Dulu kan masih enak kalau merantau, pulang weekend pulang, libur tanggal merah 1 hari pulang, karena ongkos masih disubsidi orang tua kan, masih dapat bantuan dari orang tua untuk biaya mudik gitu. Tapi sekarang kan sudah bekerja, keadaannya udah beda, udah punya penghasilan sendiri. Jadi untuk pulang ke kampung agak susah karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, ongkos yang ditanggung sendiri, pure ditanggung sendiri, dan kerjaan sih. Jadi kalau ambil libur agak susah karena mikirin pekerjaan. Oh iya, kota kampung halaman aku tuh agak jauh dari Cirebon, jadi tuh take time buat kesana, jadi nggak bisa sesuka hati lagi buat pulang, nggak bisa libur 1 hari terus pulang, nggak bisa. Jadi waktu awal-awal aku tuh ke Cirebon tuh iri sama teman-teman aku yang ya emang dia ngerantau di Cirebon, tapi kota dia tuh cuman 1 sampai 2 jam dari Cirebon, jadi setiap weekend dia bisa pulang, sementara aku butuh 8 jam perjalanan untuk bisa pulang. Cukup membuat iri karena jarang bisa pulang. Jadinya aku sering ngerasain homesick. Menjadi anak rantau itu identik dengan namanya homesick. Apa sih homesick menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Homesick adalah rindu hendak pulang ke kampung. Jadi siapa aja sih yang bisa terkena homesick? Menurut WebMD, web kesehatan yang ada di Amerika, yang dapat terkena homesick itu adalah pelajar, imigran, pekerja, pengungsi, terus militer yang bekerja jauh dari rumah. Jadi homesick itu adalah feeling, perasaan mellow yang dirasa karena jauh dari rumah dan berada di lingkungan yang asing. Masih berdasarkan WebMD, ada beberapa penyebab homesick antara lain: 1. Gaya hidup yang berubah. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah mungkin akan berbeda ketika kita berpindah ke tempat yang baru. Misalnya, ketika di rumah biasanya sebelum bekerja, mama aku yang nyiapin aku sarapan setiap paginya. Sementara di tempat yang baru nggak ada mama, jadinya aku harus menyiapkan sarapan itu sendiri, masak sendiri, atau harus beli. Jadinya kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang bakal bikin kita merasa rindu sama rumah. 2. Culture shock atau keterkejutan akan suatu budaya. Culture shock ini memang sering terjadi kepada anak rantau ketika tiba di suatu tempat yang baru dan asing. Dan ini pun aku alami ketika aku memutuskan pindah ke Cirebon. Salah satu culture shock yang aku alami di Cirebon itu adalah sebelumnya aku tuh tinggal di kota yang trafficnya tuh lumayan teratur, banyak jalan satu arah, terus traffic light-nya nggak anomali. Sementara ketika pindah di Cirebon harus menghadapi keanomalian traffic light yang membuat aku agak shock dan sedikit pusing berkendara di sini. Jadinya aku tuh sering rindu hometown aku karena bisa berkendara dengan enakan di sana. 4. Perasaan tidak memiliki. Contohnya ketika orang dari kota A tinggal di kota B dalam jangka waktu yang lama atau bertahun-tahun, tapi orang tersebut tuh masih merasa dirinya adalah orang outsider atau orang asing. Padahal dia tuh udah bisa berbaur dengan lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar pun akrab dengan dia. Tapi kita tetap harus hati-hati terhadap penyebab-penyebab homesick ini. Jangan sampai kita merasa depresi karena rindu dengan rumah yang berlebihan. Dokter mengatakan gejala rindu itu tuh bisa sampai menyebabkan orang tuh sering menangis, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, bahkan menarik diri dari lingkungan masyarakat. Makanya kita sebagai anak rantau tetap harus reach out, memberi kabar kepada orang tua, kepada saudara, kepada kakek nenek yang ada di rumah.
kita juga harus berbaur dengan lingkungan sekitar agar kita tidak merasa kesepian terus-menerus. Cari kegiatan lain yang membahagiakan diri kita dan juga bermanfaat untuk waste time. Jadi kita tuh nggak mikirin masalah kesepian terus hidup sendiri di kota orang. Oke, Las, tetap waras menjadi anak rantau di tengah gempuran kerjaan dan kerinduan terhadap rumah. Jangan menyerah jadi anak rantau, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yakinlah orang tua kita tuh bangga kepada kita yang bisa hidup mandiri sendiri di kota orang tanpa adanya sanak saudara demi meraih cita-cita kita. Semangat!